Halo guys, kembali lagi ke channelku. Di video kali ini ada Huawei Nova 5T nih yang aku review di tahun 2024. Masih worth it nggak nih teman-teman beli di tahun 2024 ini? Sebelum masuk ke pembahasan, bisa bantu channel ini dengan subscribe dan like videonya jika teman-teman suka ya. Awal Huawei Nova 5T ini diperkenalkan di Agustus tahun 2019, memakai chipset yang sama dengan seri P30, yaitu seri flagshipnya Huawei. Untuk harga bekas dari Nova 5T ini di tahun 2024 bervariasi ya teman-teman, dan dari kondisi serta kelengkapannya. Untuk Nova 5T yang sedang direview ini dapat di harga 1,7 dengan kondisi yang lumayan enggak mulus. Terdapat lecet-lecet mungkin sebelumnya bekas HP tempur ya teman-teman. Untuk kelengkapan dan dus dan chargernya saja. Untuk link pembeliannya tidak aku sertakan teman-teman, karena aku belinya ini di marketplace yang bisa COD. Menurut teman-teman mahal atau enggak nih? Tulis di kolom komentar ya. Untuk kesan awal, desainnya cukup menarik ya, terutama di warna ungu. Nah, di backlistnya ini banyak tulisan Nova ya teman-teman. Dan Nova 5T sendiri ada 4 macam warna, yaitu hitam, biru, hijau, dan ungu yang sedang direview ini. Untuk framenya menggunakan bahan aluminium. Untuk desain kameranya horizontal ke bawah, memiliki 4 buah kamera serta 1 kamera makro di sisi kanan kameranya. Di sebelah kanannya ada tombol volume up and down dan tombol power, dan berfungsi sebagai fingerprint juga. Di bagian kirinya terdapat slot SIM card, di bagian bawahnya ada port charger dan speaker. Untuk dimensi dari Nova 5T ini memiliki panjang 154 mm dengan lebar 74 mm dengan ketebalan di 7,8 mm. Untuk desain ini sebenarnya relatif ya teman-teman, ada yang suka dan tidak. Nah, beralih ke layarnya atau display. Desain layarnya ini sudah full display dan ada dot kamera di sebelah kiri atas. Untuk bezel layarnya sudah lumayan tipis, hanya di bagian bawahnya saja agak sedikit lebih tebal. Berukuran 6,2 inch IPS LCD dengan resolusi 1080 x 2340 pixel di 412 ppi. Refresh rate tentu masih di 60 Hz. Warna yang dihasilkan masih bagus dipakai nonton dan multimedia, serta ngegame masih cukup oke. Nah, untuk speakernya ini masih belum stereo, jadi suara dari speakernya ini di bagian bawah saja ya teman-teman. Untuk hasilnya masih lumayan baik jika hanya sekedar dipakai multimedia atau kebutuhan sehari-hari teman-teman. Sudah dilengkapi dengan NFC juga. Untuk sistem keamanannya bisa fingerprint dan face unlock. Untuk kecepatan fingerprint dan face unlocknya ini masih cukup cepat dan responsif ya teman-teman. Kecepatan chargernya ini di 22,5 watt dengan baterai 3750 mAh. Untuk daya tahan baterai sendiri nggak aku bahas ya teman-teman, karena HP bekas jadi tingkat ketahanannya berbeda-beda tergantung unit yang teman-teman dapat. Di bagian kameranya Nova 5T dibekali dengan 4 buah kamera di bagian belakang beresolusi 48 megapiksel wide, 16 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel kamera depth sensor. Dan di kamera depannya beresolusi 32 megapiksel wide. Untuk hasil dari kameranya ini bagus ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai di tahun 2024 ini. Di video kali ini ada sedikit promosi nih, lagi jual strap HP ya, pemanis tampilan di case teman-teman nih. Jika teman-teman tertarik bisa langsung check out ya teman-teman. Untuk link pembelinya aku sertakan di kolom deskripsi. Nah, kalau strap ini ada linknya ya teman-teman, tapi link untuk jualan HP-nya nggak ada ya. Dari warna dan ketajaman masih bagus, dan kemarin mulai dari konten Pocophone F1, A72 hingga yang terakhir di Mi 6 menggunakan kamera dari Nova 5T ini ya teman-teman. Nah, menurutku pribadi sih nggak ada komplain ya untuk kamera dari Nova 5T ini. Nah, bagi teman-teman YouTuber pemula seperti aku dengan modal hanya memakai HP dan budget teman-teman di angka 2 jutaan atau 2 jutaan lebih, mungkin Huawei Nova 5T ini bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi teman-teman. Nah, ini untuk hasil rekaman di kamera belakang Huawei Nova 5T ya teman-teman, di resolusi 1080 di 60 fps. Kalau untuk hasilnya masih bagus ya jika teman-teman pakai di tahun 2024 ini. Untuk warna serta detail yang ditampilkan di hasil videonya masih bagus ya teman-teman, bisa teman-teman nilai sendiri.
Ini untuk hasil rekaman di kamera belakang Huawei Nova 5T ya teman-teman, di resolusi 4K di 30 fps. Untuk kamera belakang Huawei ini masih belum bisa merekam di 60 fps di 4K ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya gimana nih menurut teman-teman, bisa komen. Ini untuk hasil rekaman di kamera depannya ya teman-teman, di Huawei Nova 5T merekam di resolusi 1080 di 30 fps. Kalau untuk di 60 fps masih belum bisa di Huawei Nova 5T ini. Dan juga minusnya karena kameranya ada di ujung kiri atas. Nah, teman-teman kalau mau buat ngevlog atau mau pakai kamera depannya harus ngepasin ya teman-teman, karena agak miring, presisinya nggak di tengah. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau mungkin ada saran atau kritik, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Thank you. Ini untuk hasil rekaman di kamera belakang Huawei Nova 5T ya teman-teman, di resolusi 1080 di 60 fps di malam hari. Kalau untuk hasilnya pasti ada penurunan ya dibanding di siang hari. Ini untuk hasil rekaman di kamera depan Huawei Nova 5T ya teman-teman, di resolusi 1080 di 30 fps. Kalau untuk hasilnya pasti menurun ya ketimbang di siang hari. Nah, untuk warnanya yang dihasilkan sih cenderung lebih pucat ya teman-teman. Nah, tapi masih bisa terlihat dengan jelas ya. Gimana nih menurut teman-teman, bisa tulis di kolom komentar ya. Thank you. Masuk ke performanya, dibekali dengan chipset Kirin 980 di 7 nanometer dengan RAM mulai 6-8 GB dengan internal storage hanya di 128 GB saja ya teman-teman. Untuk Nova 5T yang sedang direview ini berkapasitas RAM 8 GB dengan internal 128 GB. Nah, untuk tes 3D Mark ada beberapa tipe tes ya teman-teman. Untuk Geekbench 6 mendapatkan skor di CPU-nya single core di 827 dan di multicore 2043. Untuk pengetesan game menggunakan jaringan WiFi ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai jaringan seluler akan lebih panas sedikit, dan game boosternya ini posisi menyala ya teman-teman. Game PUBG Mobile dapat disettingkan grafis Ultra HDR dengan frame rate ultra. Untuk gameplaynya normal lancar, cuman ya suhu cepat panas ya teman-teman di Huawei Nova 5T ini, dan baterainya lebih cepat menurun. Nah, mending kalau teman-teman pakai main PUBG Mobile, turunin di settingan smooth ekstrim ya teman-teman. Call of Duty Mobile dapat disettingkan grafis high dengan frame rate max. Selama gameplay lancar, mulus, gak ada masalah. Frame drop atau yang lainnya ya teman-teman. Nah, di game Mobile Legends sendiri dapat settingan frame rate super dengan grafis ultra. Untuk gameplaynya lancar-lancar aja, nggak ada masalah dan kendala. Frame drop atau trouble yang lain selama gameplaynya lancar ya. Dipakai 3 kali sampai 4 kali match nggak ada penurunan performa ya teman-teman. Nah, untuk game Genshin Impact nih dapat settingan bawaan di medium 30 fps. Nah, selama pemakaian nggak ada masalah sih, di 30 fps lancar-lancar aja. Nah, untuk suhu juga lumayan terjaga, tidak sampai panas yang berlebih. Untuk settingan di high 60 fps nya tidak terlalu lancar ya teman-teman. fps nya naik turun dan sesekali frame drop. Lebih baik turunin untuk fps nya di 30 atau 45 aja agar lebih nyaman. Nah, sampai di kesimpulan nih, worth it gak teman-teman beli Nova 5T ini di tahun 2024? Kalau menurutku sih masih worth it ya teman-teman beli di tahun 2024 ini. Dari segi performa masih ngebut, dan dari segi kamera juga mendukung aktivitas teman-teman yang suka foto-foto atau mungkin teman-teman yang mau mulai jadi konten kreator baru seperti aku nih. Dengan budget yang minim, hanya bermodal HP aja, untuk sekarang aku rekomendasi ini Huawei Nova 5T. Jika budget teman-teman di 2 juta atau 2 jutaan lebih sedikit. Tapi kurangnya ya di layarnya masih di refresh rate 60 Hz. Tapi nggak ada masalah ya teman-teman kalau buat aku nih. Tapi untuk teman-teman yang lebih suka refresh rate tinggi, misal di 90 atau 120 Hz, mungkin bisa dipertimbangin lagi untuk ambil Huawei Nova 5T ini. Nah, untuk hasil kameranya jika teman-teman pakai konten bisa cek di videoku ya, mulai review dari Bokuput F1 di tahun ini sampai di Xiaomi Mi 6. Menggunakan Nova 5T ini untuk ketajaman dan warnanya tidak aku edit ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman nilai sendiri nih. Jika teman-teman ada pertanyaan atau saran tentang videoku ke depannya, bisa komen, aku usahakan balas satu-satu. Nah, thank you nih buat yang sudah dukung channelku ini hingga saat ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, bisa tolong dibantu subscribe dan like videonya jika teman-teman suka ya. Thank you.